Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisa Zahra Safira. Kalian bisa panggil aku Zahra. Di sini aku akan mereview HP-ku sendiri. HP-ku ini Samsung Galaxy A13 yang versi 4G. Samsung Galaxy A13 ini tergolong HP mid-range, harga sekitar 2 jutaan, tapi sudah dapat merek besar sekelas Samsung. Dan fun fact, HP-ku ini belum ada 1 tahun pemakaian, jadi aku baru beli sekitar bulan Februari kemarin. Makanya HP sama dusnya masih kelihatan kayak baru gitu ya. Di video ini aku akan bahas tuntas soal HP satu ini dari segi tampilan sampai performanya. Maka dari itu tonton sampai akhir ya. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Pertama dari segi penampilannya, HP ini tergolong kelihatan mahal sih, nggak kayak murahan gitu, dan mirip-mirip sama HP Samsung Galaxy seri lain yang lebih mahal kayak Samsung Galaxy A32 atau Samsung Galaxy A33. Nah yang aku pilih ini warna biru, warna lainnya itu ada peach dan hitam. Untuk dimensi 165,1 x 76,4 x 8,8 mm, dan beratnya nggak terlalu berat, di 195 gram. Untuk layar ukurannya 6,6 inch Infinity V display, panelnya PLC LCD, refresh rate-nya 60 Hz, dan untungnya sudah dilengkapi resolusi Full HD+. Dan ini HP Samsung Galaxy A13 sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Ini salah satu kelebihan Samsung Galaxy A13 ini, karena Corning Gorilla Glass 5 ini termasuk pelindung layar HP yang cukup kuat. Dan terbukti sih, aku beberapa kali HP-ku jatuh dan nggak retak walaupun nggak pakai tempered glass. Jadi ini tuh aku nggak pakai tempered glass. Sekarang kita ke bagian sisi kanan HP. Di sini ada tombol power sekaligus juga untuk scanner fingerprint, dan ada tombol volume up and down. Nah, di bagian atas ada mikrofon. Ke sisi kiri ada slot SIM tray. Nah, yang ini tuh non hybrid, jadi bisa diisi 2 SIM dan 1 micro SD. Di bagian bawah ada headphone jack 3,5 mm dan ada mikrofon lagi, dan ada USB Type-C, dan ada 1 speaker. Speakernya ini masih yang mono. Di depan layar ada earpiece untuk nelpon, dan ada kamera selfie 8 megapiksel. Nah, sekarang kita ke bagian belakang HP. Ada modul kamera plus LED flash. Di sini tuh ada kamera utama 50 megapiksel. Nah, ini tuh quick focus dan perekam video 1080 pixel 30 fps. Sayangnya belum dilengkapi slow motion atau time-lapse, dan juga belum ada video stabilizer-nya. Nah, di atas itu ada kamera ultrawide 5 megapiksel. Ini juga quick focus dan perekam video 1080 pixel 30 fps. Di sini ada kamera makro 22 megapiksel. Nah, ini tuh kamera belum bisa buat perekam video, jadi cuma buat foto-foto. Terus ini ada kamera deep sensor 2 megapiksel. Arsitektur HP ini chipsetnya pakai produk sendiri dari Samsung, yaitu Exynos 850. Bisa dibilang Exynos 850 itu masih di bawahnya Snapdragon 680 yang lebih powerful, dan HP ini tuh cuma bisa buat kayak keseharian aja dan game-game ringan aja, biar
lancar, soalnya kalau untuk game-game yang besar itu tuh performanya masih kurang. Dengan konfigurasi 8 core ARM Cortex A55 dengan maksimumnya nyampai 2 GHz. Untuk RAM sendiri, HP Samsung Galaxy A13 ini ada varian pilihan. Yang pertama itu ada 4 GB RAM dengan Optum 4 GB Plus atau virtual memory yang diambil dari storage. Dan yang kedua itu ada 6 GB RAM. Nah, HP ku ini yang 6 GB ya. Untuk storage-nya sendiri itu hanya ada satu, yaitu 128 GB. Jadi itu cuma ada 4128 sama 6128. Untuk OS-nya sendiri, Samsung Galaxy A13 ini pakai One UI Core 5.1. Dan untuk Android versinya, HP ku ini udah aku update ke versi 13. Jadi kayaknya tuh nggak bisa diupdate lagi ke versi Android 14. Untuk baterai, kapasitasnya ada di 5000 mAh dan chargernya ada di charger 15 watt. Menurut pemakaian sendiri, baterai ini lumayan awet kalau misalkan gak dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang berat. Jadi kayak misal buat main sosmed atau buat WA aja. Karena pernah terbukti sih waktu pas pancamp kemarin, aku bawa HP dari rumah tuh 100%, sampai sana tuh paginya lagi masih ada berapa persen gitu. Jadi cuma buat buka kayak WhatsApp, kamera atau sosmed. Tapi buka sosmednya juga nggak yang lama-lama banget gitu sih, sampai berjam-jam. Tapi untuk chargernya sendiri lumayan memakan waktu, karena untuk dari 0% ke 100% itu butuh waktu sekitar 2,5 jam. Tapi menurutku worth it sih, dari 2,5 jam nge-charger itu bisa awet seharian. Untuk konektivitasnya tentu masih 4G. Jadi waktu pas aku beli kemarin, itu tuh aku belinya yang 4G. Aslinya tuh ada juga Samsung Galaxy A13 yang versi 5G. Wi-Fi-nya juga sudah Wi-Fi 5, bisa Wi-Fi saring, sama Bluetooth-nya juga versi 5. Sayangnya memang belum tersedia NFC di HP satu ini. Untuk sensor ada accelerometer sensor sama magnetometer sensor, terus ada orientation sensor, terus ada proximity sensor. Nah, sayangnya belum ada gyro di HP ini. Dari sisi security, HP ini ada sensor fingerprint yang tadi di awal juga udah dijelasin. Jadi buka HP pakai fingerprint. Dan juga ada face unlock, pengenalan wajah. Dan ada satu lagi yang spesial. Jadi dia tuh punya Samsung Knox, fungsinya untuk lapisan keamanan ekstra. Nah, ini jadi salah satu keunggulan untuk keamanan. Hal yang perlu kalian perhatikan kalau mau beli HP ini, atau aku bilang kekurangan HP ini, yang pertama itu HP ini nggak diperuntukin untuk orang yang hobi main game. Terus proses navigasi dan multitaskingnya itu butuh kesabaran yang tinggi sih. Jadi prosesnya itu lumayan memakan waktu. Beda sama HP yang sudah pakai Cortex A7 sekian di SoC-nya. Lalu belum ada sensor gyronya, NFC juga belum ada. Terus speaker di sini juga masih mono, layarnya masih di 60 Hz. Dan tadi kameranya belum dilengkapi sama slow motion, time lapse, dan belum ada image stabilizer-nya. Kelebihannya, walaupun tadi di kamera nggak ada image stabilizer-nya, tapi Samsung Galaxy A13 ini udah dilengkapi sama kamera ultra wide. Baterainya juga cenderung awet. Ada Samsung Knox-nya untuk keamanan, UI-nya juga tanpa iklan. Untuk storage-nya juga lumayan besar untuk harga 2 jutaan aja. Terus masalah RAM, kalau misalkan kalian butuh lebih, kalian bisa gunain fitur RAM Plus yang tersedia juga.
Terus untuk layarnya itu sudah PLC LCD, udah pakai PLC LCD. Terus udah dilindungi juga sama Corning Gorilla Glass 5. Sekarang aku akan membandingkan Samsung Galaxy A13 4G ini dengan Samsung Galaxy A13 5G yang tadi di awal udah disinggung. Nah, apa sih perbedaannya? Apakah cuma di jaringan 5G dan 4G-nya aja? Tadi sudah dijelasin kalau Samsung Galaxy A13 ini dipersenjatai chipset buatan Samsung sendiri, yakni Exynos 850. Prosesor octa-core-nya dia menggunakan fabrikasi 8 nanometer. Untuk performanya, clock speed-nya itu mencapai 2 GHz. Sementara itu, Samsung Galaxy A13 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 yang pastinya chipset ini kelas menengah dengan fabrikasi 7 nanometer yang pastinya sudah mendukung kemampuan 5G. Dengan spesifikasi ini bisa dikatakan Samsung Galaxy A13 5G lebih kencang dibanding Samsung Galaxy A13 4G punyaku ini. Lalu di kamera Samsung Galaxy A13 5G itu belum ada kamera ultrawide-nya. Tapi untuk NFC di Samsung Galaxy A13 5G itu sudah ada. Kalau di Samsung Galaxy A13 4G ini yang punya aku ini tadi belum ada NFC-nya. Harganya sendiri nggak jauh berbeda. Kalau Samsung Galaxy A13 4G punya aku ini waktu itu aku beli harga di 2.700.000-an. Tapi untuk Samsung Galaxy A13 5G aku lihat di Tokopedia itu harga 2.900.000. Jadi cuma selisih 200 ribuan aja. Kesimpulannya, untuk Samsung Galaxy A13 4G ini memang bukan yang paling kencang, tapi untuk kegiatan sehari-hari kayak sekolah atau penggunaan yang ringan-ringan aja ini udah lebih dari cukup. Dan selama ini pemakaian aku belum ada problem sih di HP ini. Nah, itu tadi penjelasan dan review soal HP ku ini Samsung Galaxy A13 4G. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.